Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan pemaparan materi mengenai konsep manajemen risiko. Sebelum saya masuk ke materi, ada baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Aryan Danau Wismananta dari kelompok 2 dengan NPM 19321212883. Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah pengertian manajemen risiko, yang kedua adalah tujuan manajemen risiko, yang ketiga fungsi pokok dan kasus dari manajemen risiko. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah teori atau pengertian mengenai manajemen risiko menurut para ahli. Kita bandingkan pendapat dan pandangan mereka mengenai pengertian manajemen risiko. Yang pertama ada Jojo Sudarso yang mengatakan bahwasanya manajemen risiko adalah cara untuk melakukan penanggulangan risiko, yaitu meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengkoordinir, serta melancarkan atau mengawasi program penanggulangan risiko. Yang kedua, Fahmi. Menurut beliau, manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan. Yang ketiga, Tampu Bolon menyatakan bahwasannya manajemen risiko adalah kegiatan atau proses terarah dan bersifat proaktif. Yang keempat, NIST atau Stone Banner et al. Yang menyatakan bahwasannya manajemen risiko adalah proses dari mengidentifikasi, mengontrol, meringankan sistem informasi terkait risiko, serta melakukan evaluasi sebagai bentuk upaya perlindungan perusahaan. Terus yang kelima, Herman Darmawi yang menyatakan bahwa manajemen risiko adalah suatu usaha mengetahui, menganalisis, mengendalikan risiko dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Sehingga dari 5 opini dan pandangan para ahli tersebut dapat saya tarik kesimpulan dan saya rangkum bahwasannya manajemen risiko adalah salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan, maka akan mengakibatkan tinggi juga risiko yang akan dialami oleh perusahaan tersebut. Setelah kita melakukan pembahasan mengenai pengertian manajemen risiko, kita akan membahas mengenai tujuan adanya manajemen risiko, yang dimana kita akan kelompokkan menjadi 2, yaitu sebelum adanya peril dan sesudah adanya peril. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas dan kita diskusikan adalah 2 tersebut. Nah, tujuan dari manajemen risiko itu adalah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan dapat memahami, mengukur, dan memonitoring berbagai macam risiko yang terjadi, serta risiko-risiko yang ada. Untuk lebih jelasnya, tujuan manajemen risiko itu akan kita bahas secara lebih detail dengan kita kelompokkan menjadi 2 hal tadi. Yang pertama, tujuan sebelum adanya peril, yaitu antara lain yang pertama, hal-hal yang bersifat ekonomis yang dilakukan dengan menganalisis keuangan terhadap biaya program, keselamatan, besarnya premi asuransi, dan bermacam-macam teknik penanggulangan risiko. Yang kedua, hal-hal yang bersifat non-ekonomis, yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya peril tertentu dapat menimbulkan kekacauan, kecemasan, dan ketakutan. Lalu yang ketiga, itu adalah tindakan penanggulangan risiko yang biasanya dilakukan oleh pihak luar atau pihak ketiga, seperti contohnya memasang atau memakai alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja yang sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang kedua itu adalah mengasuransikan aktiva yang dapat digunakan sebagai agunan yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Lalu kita akan membahas tujuan manajemen risiko sesudah adanya peril. Yang pertama, menyelamatkan operasi perusahaan, artinya manajer risiko harus mengupayakan pencarian strategi agar tetap berjalan sehabis perusahaan terkena peril. Bila tidak akan menimbulkan kegelisahan dan para nasabah akan berpaling ke perusahaan pesaing. Yang ketiga, mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, meskipun tidak sepenuhnya, paling tidak cukup untuk menutup biaya variabelnya. Untuk mencapai tujuan ini, bila mana perlu perusahaan untuk sementara melakukan kegiatan usaha di tempat lain. Yang keempat, mengusahakan tetap berlanjutnya pengembangan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha, misalnya yang sedang memproduksi barang atau memasuki pasar baru. Yang kelima, berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan, artinya harus dapat menyusun kebijaksanaan untuk meminimumkan pengaruh buruk dari suatu peril yang diderita perusahaan terhadap karyawannya. Artinya,
Akibat dari peril jangan sampai menimbulkan masalah sosial, misalnya jangan sampai mengakibatkan terjadinya pengangguran. Lalu yang kita akan bahas di sini adalah fungsi pokok manajemen risiko. Yang pertama itu adalah menemukan kerugian potensial. Artinya di sini manajemen risiko itu dapat membantu menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni dari perusahaan. Artinya di sini manajemen risiko itu membantu untuk meneliti lebih murni apa saja yang menjadi risiko-risiko yang dialami dalam perusahaan tersebut. Yang pertama adalah kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan. Yang kedua, kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibatnya terganggu operasi perusahaan. Yang ketiga, kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain. Nah, biasanya itu kalau kita berbicara tentang tuntutan hukum, biasanya adalah konflik dengan pihak luar yang mengakibatkan saling tuntut-menuntut yang dibawa melalui ranah hukum. Yang keempat, kerugian-kerugian yang timbul karena penipuan, tindakan kriminal, ketidakjujuran karyawan, dan sebagainya. Yang kelima, kerugian yang timbul akibat claimant, meninggal dunia, atau sakit. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial. Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Paling tidak di sini besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian, artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang ketiga, memilih teknik atau cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat untuk menanggulangi kerugian. Nah, di sini manajer risiko dituntut untuk bisa menanggulangi suatu risiko dengan cara memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko tersebut. Yang keempat ada review berkala. Nah, di sini manajer risiko harus menentukan kebijakan manajemen risiko seluruh perusahaan yang sedang dilaksanakan dan bekerja sama secara terpadu dengan departemen lain dalam menjalankan fungsinya. Nah, secara kita berbicara mengenai teori, pengertian dari manajemen risiko, baik dari tujuannya, baik dari fungsi pokoknya, itu tidak akan bisa menggambarkan tanpa kita berikan contoh kasus yang bisa kita angkat dalam diskusi kali ini, yaitu mengenai contoh kasus dari manajemen risiko itu. Yang saya angkat di sini adalah perusahaan PT Unilever Tbk. Sebagaimana kita tahu, mungkin kita sebagai penikmat barang-barang dan jasa pasti sudah mengetahui perusahaan PT Unilever ini. Namun bahwasannya, apa sih yang terbesit di pikiran kalian jika mendengar kata Unilever? Apakah minuman? Apakah makanan? Apakah kosmetik? Apakah barang? Apakah jasa? Nah, itu adalah beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Unilever tersebut. Tapi bahwasannya kita di sini tidak akan membahas produk apa saja yang dihasilkan, namun kita melainkan bagaimana resiko yang dimiliki oleh perusahaan PT Unilever Tbk. Nah, di sini akan masuk kepada subbab materi kita pada fungsi pokok manajemen risiko yang mengatakan bahwa manajemen risiko dapat membantu kita untuk mengenal potensi adanya kerugian, yaitu adanya penipuan. Seperti yang dialami oleh PT Unilever Tbk, banyak sekali mengalami penipuan-penipuan melalui mengatasnamakan PT Unilever Tbk sebagai kedok untuk melakukan penipuan. Jadi hal yang perlu dilakukan di sini adalah bagaimana Unilever Tbk ini harus segera melakukan evaluasi, baik dari segi mereka memantau dan mengkoordinasi, melakukan evaluasi sebagaimana yang tadi kita bahas bahwa perlu sebuah perusahaan untuk melakukan evaluasi setidaknya 1 tahun dalam periode tertentu untuk melakukan pengecekan dan monitoring untuk meminimalkan dan meminimalisir terjadinya kerugian karena pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Maka hasil dari diskusi kita kali ini, maka dapat saya simpulkan bahwa manajemen risiko adalah salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya juga kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko perusahaan itu sendiri. Dalam kasus PT Unilever Tbk ini kita juga bisa melihat bagaimana pengaruh dan hubungan antara subbab materi kita dengan kasus ini. Jadi sekian yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan dalam diskusi dan kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, disengaja ataupun tidak disengaja. Dan terima kasih juga atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.